Assalamualaikum, hai Sista, sahabat bidan, selamat datang di channel Albit Al Hasan. Disehatkan dan dilancarkan persalinannya, amin. Nah Momi, ketika pertama kali Momi tahu bahwa Momi hamil nih, tes packnya positif, kemudian Momi datang ke fasilitas kesehatan baik bidan maupun dokter. Kira-kira data apa sih yang pengen Momi ketahui dari pemeriksaan tersebut? Biasanya nih ya, di kunjungan awal yang sering ditanyakan oleh Momi adalah yang pertama, berapa sih usia kehamilannya gitu ya. Terus yang kedua, kapan kira-kira lahirannya? Biasanya dua pertanyaan itu sih yang dilontarkan atau yang Momi ingin ketahui di kunjungan pertama pemeriksaan kehamilan. Nah, gimana sih caranya menghitung usia kehamilan? Yang pertama udah kita bahas kemarin ya, menggunakan HPHT. Jadi dihitung berdasarkan hari pertama haid terakhir. Jadi kan Momi ketika hamil sudah nggak haid lagi ya. Nah, haid terakhirnya itu kapan dan tanggal berapa itu yang jadi patokan untuk dihitung usia kehamilannya. Cara menghitung usia kehamilan berdasarkan HPHT, videonya sudah saya buat ya. Bisa teman-teman atau sista-sista tonton di video saya yang berjudul Menikah 2 minggu tapi usia kehamilan 4 minggu. Tapi masalahnya terkadang nih ya, anak kedua dan anak ketiga nih lupa nih kapan hari pertama haid terakhirnya atau HPHT-nya nih lupa nih. Kalau anak pertama iya ya, biasanya Momi inget banget, suaminya inget, Mominya inget, bahkan tetangga deh kayaknya semua tahu ya, pada ngitungin semua bareng-bareng. Tapi kalau anak kedua, anak ketiga dengan semua kesibukan Momi kadang-kadang lupa nih berapa ya, tanggal berapa ya mens terakhirnya gitu ya. Nah, terus gimana cara menghitung usia kehamilan kalau lupa HPHT-nya? Cara yang pertama adalah ya dengan menggunakan USG. Ini yang paling direkomendasikan, yang paling valid lah istilahnya gitu ya. Jadi kita tetap harus ke dokter untuk melakukan USG. Cara lain untuk mengetahui usia kehamilan jika lupa HPHT-nya adalah bisa dengan menggunakan rumus ya, namanya rumus McDonald. Nah, rumusnya ini kita harus tahu dulu nih. Nah, untuk menghitung rumus ini kita harus tahu dulu yang namanya TFU. Apa tuh TFU? Tunggu dulu ya, jangan di skip dulu videonya. Ini gampang kok. TFU itu adalah tinggi fundus uteri. Jadi dia itu adalah jarak dari titik simfisis sampai ke fundus uteri. Nanti kita kasih gambarnya ya. Nah, ini dia ya Sista, yang namanya simfisis dan fundus uteri. Fundus uteri ini adalah titik tertinggi dari rahim. Jadi dari simfisis sampai ke fundus uteri kita ukur. Nah, kalau sudah ketemu berapa nih TFU-nya, kita kan ukur nih pakai pita ukur ya. Itu dalam bentuk senti nanti ya satuannya. Misalnya kita ukur tinggi fundus uterinya 27 cm. Nah, gimana cara menghitung usia kehamilannya? Dengan rumus McDonald ini, cara menghitung usia kehamilannya adalah dikalikan 2 dan dibagi 7. Misalnya tinggi fundus uterinya ini adalah 27 cm gitu ya. Nah, kita kalikan 2 dan dibagi 7. Itu adalah cara untuk menghitung usia kehamilan dengan satuan bulan ya. Nah, kalau misalnya mau dibuat minggu itu bisa dikalikan 8 dan dibagi 7. Itu caranya. Cara selanjutnya untuk mengetahui usia kehamilan yang lupa HPHT-nya adalah dengan palpasi abdomen. Kira-kira gimana sih caranya palpasi abdomen untuk memperkirakan usia kehamilannya? Kita pakai per 3 jari ini aja ya, 3/3 jari ini, kemudian kita palpasi. Kita palpasi itu artinya kita raba. Ini ya Sista, cara mudah untuk menghafalkan bagaimana sih mengetahui perkiraan usia kehamilan dari palpasi abdomen. Jadi kita patokan dulu ke pusat ya. Pusat, apabila fundus uterinya di pusat maka dia 6 bulan. 3 jari di bawah pusat 5 bulan. Pertengahan pusat dengan simfisis adalah 4 bulan. 3 jari di atas simfisis adalah 3 bulan. Itu patokannya ya, dari pusat ke bawah.
Itu ke bawah ya, ke bawah dari pusat. Kemudian kita naik lagi nih, tadi kan sepusat itu 6 bulan. Nah kemudian kalau 3 jari di atas pusat itu 7 bulan. Nah sekarang kita naik nih dari pusat ke atas, 3 jari di atas pusat 7 bulan, pertengahan PX dengan pusat 8 bulan, 3 jari di bawah PX 9 bulan. Nah, cara yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa mendeteksi pasti berapa usia kehamilannya, itu hanya untuk perkiraan usia kehamilan. Kenapa saya bilang perkiraan? Karena itu kan tergantung dari TFU kita mengetahui usia kehamilannya, sedangkan terkadang ada TFU yang tidak sesuai dengan ekspektasi. TFU yang tidak sesuai dengan ekspektasi ini bisa disebabkan berbagai hal, misalnya adalah air ketuban yang terlalu banyak atau air ketuban yang terlalu sedikit, janin yang berkembang lambat misalnya, atau janin yang besar, kemudian kehamilan gemeli atau kehamilan kembar. Jika TFU-nya tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian dimasukkan ke cara yang sudah saya sebutkan tadi, maka usia kehamilannya akan meleset seperti itu. Nah, biasanya nih bidan nih melakukan pemeriksaan ini untuk membandingkan apakah usia kehamilan dengan TFU-nya sesuai, dengan perkembangan janinnya sesuai. Jadi bidan ini udah tahu dulu nih usia kehamilannya dari HPHT atau dari USG. Kemudian dilakukan palpasi seperti yang sudah saya bilang tadi untuk mengetahui usia kehamilan atau untuk memperkirakan usia kehamilan tadi ya. Nah kalau misalnya nih 6 bulan, ternyata TFU-nya udah sepusat, artinya normal begitu ya. Tapi misalnya nih usia kehamilannya 6 bulan, tapi TFU-nya baru 3 jari di atas simfisis. Nah, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apa yang mempengaruhi TFU-nya lebih rendah daripada usia kehamilan yang berdasarkan HPHT atau USG tadi gitu. Kesimpulannya adalah untuk menentukan usia kehamilan jika lupa HPHT, yang pertama yang paling direkomendasikan adalah dengan menggunakan USG. Tetap menggunakan USG ya, harus periksa ke dokter untuk melakukan pemeriksaan USG. Tapi jika sista-sista sekalian pengen membandingkan apakah hasil USG sesuai dengan tinggi fundus uterinya, maka bisa dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi untuk mengetahui perkembangan janinnya normal atau tidak. Itu tadi sista cara mengetahui usia kehamilan selain menggunakan HPHT. Semoga bermanfaat, dan kalau video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.